Kita beralih ke informasi mancanegara. Perbatasan Suriah dan Lebanon diwarnai ketegangan. Seorang tentara Lebanon terluka akibat bentrokan dengan militer Suriah. Selengkapnya dalam Jendela Dunia. Seorang tentara Lebanon terluka akibat bentrokan dekat perbatasan Suriah-Lebanon ketika pihak Suriah diduga mencoba membuka jalur perbatasan ilegal menggunakan bulldozer. Tentara Lebanon melepaskan tembakan peringatan yang kemudian dibalas oleh pihak Suriah, mengakibatkan satu tentara Lebanon terluka. Ketegangan di wilayah perbatasan ini berawal saat tentara Lebanon memindahkan blok semen sejauh 200 meter ke dalam wilayah Suriah. Pemerintah Suriah juga baru-baru ini memberlakukan peraturan baru bagi warga Lebanon yang ingin mengunjungi Suriah, termasuk kewajiban sponsor dan bukti dana. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati mengonfirmasi bahwa pihak Suriah telah melakukan upaya untuk mengembalikan ketenangan di perbatasan. Serangan udara Israel di Gaza Tengah pada Rabu pagi menewaskan 4 orang, termasuk bayi Palestina berusia 4 bulan. Jenazah bayi, seorang wanita dan 2 pria dibawa ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa di Deir al-Balah. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa seorang bayi berusia 3 minggu juga tewas akibat serangan di lingkungan Sheikh Radwan di kota Gaza, menjadikan jumlah korban tewas semalam mencapai 5 orang. Sedangkan di Khan Yunis, 17 orang termasuk 8 anak-anak dan 5 wanita tewas dalam serangan keji Zionis Israel pada Selasa malam. Serangan udara dan darat Israel telah menyebabkan lebih dari 45.800 korban jiwa di Gaza. Warga Palestina yang kelelahan akibat perang setiap hari berkumpul di luar dapur umum Tikia di Gaza Tengah untuk mendapatkan makanan panas karena pengiriman bantuan kemanusiaan semakin terbatas. Dapur ini menjadi sumber utama makanan bagi ratusan keluarga pengungsi di Gaza. Seorang pengungsi dari Gaza City mengungkapkan bahwa harga kebutuhan pokok melonjak tajam, memaksa banyak orang untuk mengandalkan lembaga amal. Dengan kelangkaan makanan yang semakin parah, banyak wilayah Gaza yang berada di ambang kelaparan akibat serangan Israel. PBB kesulitan mengirimkan bantuan karena berbagai hambatan, termasuk pembatasan militer Israel dan kerusakan infrastruktur. Petugas penyelamat di wilayah Tibet Barat, Cina melanjutkan pencarian korban dan penyintas gempa yang terjadi dekat kota suci umat Buddha Tibet pada hari Rabu. Fokus pencarian beralih pada permukiman di daerah yang paling parah terdampak. Bantuan berupa tenda, selimut, kompor, serta barang lainnya didistribusikan kepada warga yang kehilangan tempat tinggal. Saat ini suhu di lokasi terdampak gempa turun di bawah titik beku dan ketinggian rata-rata 4.200 meter. Gempa yang terjadi di wilayah Shigatse mengakibatkan 126 orang tewas dan 188 lainnya terluka. Sekitar 3.600 rumah rusak dan 46.000 warga telah dipindahkan. Presiden China Xi Jinping memerintahkan upaya penyelamatan maksimal dan pemulihan infrastruktur untuk mempermudah distribusi bantuan. Tim penyelamat Italia menemukan tubuh seorang pendaki Inggris yang terkubur salju di pegunungan Alpen Italia dan terus mencari temannya. Kedua pendaki tersebut hilang sejak 1 Januari dan tim penyelamat baru menerima laporan pada 6 Januari setelah mereka gagal kembali sesuai jadwal. Pencarian terkendala oleh salju, kabut, dan peringatan longsor. Namun akhirnya, tim berhasil mengirim helikopter dan mencapai lokasi terakhir mereka. Berdasarkan rekaman ponsel, ditemukan ransel, peralatan, dan tubuh salah satu pendaki. Kedua pendaki tersebut diketahui berpengalaman dan merencanakan perjalanan di pegunungan Adamello yang memiliki puncak setinggi 3.539 meter. Kembar panda Berlin, Leni dan Lotti, yang akan segera berusia 5 bulan, kini mulai menjelajahi ruang bermain baru mereka di kebun binatang. Lahir pada tahun 2024,
Kedua panda ini sekarang cukup besar untuk meninggalkan kamar bayi mereka dan beradaptasi dengan lingkungan yang lebih luas. Di area bermain baru mereka, Leni dan Loti dapat merangkak, memanjat, dan menjelajah di bawah pengawasan ibunya, Meng Meng, yang berusia 11 tahun. Pada siang hari, mereka menghabiskan waktu bersama ibunya. Sementara di malam hari, kedua panda kembali ke kotak tidur mereka untuk beristirahat. Pengelola kebun binatang berharap perubahan ini akan mendukung perkembangan fisik dan mental kedua panda.